Halo Gabos, Ferry di sini dan kali ini kita mau ngomongin soal Poco C40. Lebih tepatnya adalah lancar nggak sih smartphone dengan chipset yang cukup unik ya jujur. Ini tuh JQ150 kalau nggak salah nama prosesornya. Kuat nggak sih jalanin Genshin Impact dengan settingan yang standar kita lakukan dari defaultnya sampai mungkin mentok kanan di highestnya. Nah, smartphone ini sendiri bisa dibilang balik lagi seperti yang tadi gue bilang cukup unik karena dia pakai prosesor dari hasil kerjasamanya Xiaomi sama Qualcomm China kalau nggak salah, dan menghasilkan JQ150, satu-satunya chipset yang ada di modelnya dan gak ada model smartphone manapun yang pakai chipset itu. Nah, karena chipsetnya unik, apakah ini akan berarti a good thing atau a bad thing buat sebuah smartphone yang harganya cukup lumayan ya sebenarnya, nggak gitu murah-murah banget, kalau nggak salah setara sama M3 ya, Poco M3 yang juga cukup menarik dan salah satu smartphone yang cukup bagus juga pada zamannya dengan Redmi 9T juga. Yaudah, tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita tes Poco C40-nya buat main Genshin Impact. Let's check it out. Oke, jadi yang udah dari tangan gue kali ini adalah Poco C40. Jujur gue nggak begitu banyak hands on dengan smartphone ini, dan sejak datang buat kita review segala macam, belum banyak yang gue explore karena ketumpuk sih dengan banyaknya review yang lainnya. Dan memang juga gue kebetulan lagi gak sibuk dengan Gunya Studio dan kolaborasinya Gunya Studio ke sana. Hopefully soon gue juga akan launching sub channel dari Gui untuk punya studionya. Tapi yaudah, itu buat lain cerita aja karena gue lagi mau prepare sesuatu yang menarik juga. Tapi kita akan kembali lagi ke si Poco C40-nya, Poco C40-nya. Ini smartphone yang cukup aneh secara posisi. Smartphone ini bekali sama dua kamera, satunya AI, satunya makro. Jadi makro atau depth sensing gitu, dan fingerprint tepat di tengah, dan cutout yang sebenarnya ini lucu juga sih, mirip sama Poco M4 dan Poco apalagi ya, kayaknya cuma M4 doang ya tahun ini. Sama M3 sih sebenarnya, dengan blok Poco gede di sini, terus bawahnya polos. I mean it's a bold design karena benar-benar mau promoting Poco sebagai brand banget nih segede ini, dan ya hadir dengan chipset yang cukup unik juga, yaitu JQ150. Di Indonesia cuma dia doang yang pakai. Nah, kita ke depannya dan kita akan ketemu sama interface depannya cukup standar, UI for Poco. Jadi nggak ada banyak hal yang aneh-aneh di sini, as expected dari sebuah MIUI. Untuk performance-nya sih sebagai entry level ya, ini standarnya udah entry level, cukup oke, dalam artian oke, usable lah, misalkan buat apa ya, misal buat ngegojek atau buat ngegrab ya, somewhere along those lines. Smartphone ini harusnya udah cukup mumpuni ya, apalagi harganya cukup menarik, jadi insentifnya lumayan banyak. Cuman kalau untuk anak muda yang tujuannya adalah sebagai gamer, karena Poco itu sempat diidentikan dengan smartphone sebagai gamer smartphone atau gaming smartphone, ini cukup underwhelming karena nggak punya barometer yang standar yang cukup catchy buat para gamer, dan spec-wise cukup standar gitu kan dibandingkan Poco M series. Nah udah, daripada cuman ngomong gitu aja, gue coba buka ke benchmark ya dengan Antutu. Dan Antutunya sendiri nggak bisa pakai 3D benchmark yang biasa, kita 3D benchmark yang light supaya bisa jalan di sini, dan nggak kaget karena skornya cuma 127.473. Benar-benar entry level. Ini mirip sama Unisoc ya, Unisoc T610 harusnya kalau nggak salah. Gue agak lupa, T610 itu di Advan, dan kebetulan Advannya lagi nggak di Gojek, gue nggak bisa cek. Di dalamnya kita dibagi dengan, mulai nge-lag. Nah itu jadi nge-lag. Storage life cuma 22%, gue langsung di warning. CPU-nya 37.000 aja, GPU-nya 15 ribuan aja, memorinya 37 ribuan aja, dan UFS-nya 37 ribuan aja. Benchmark monitornya menangkap suhu yang cukup drastis, turun. Jadi ini sedikit concerning ya.
Layar 6,7 inci, kamera utama depan kamera belakang 13 megapiksel, kamera depan 5 megapiksel. Dan ya itu benar-benar standar banget lah, standar entry level banget sih segituan. Kita ke full speknya aja. Di sini nge-lag lagi. Gue udah nggak pernah merasakan smartphone selemot itu, but oh well. Nah ini adalah Poco C40, logonya masih Xiaomi for some reason, brandnya Xiaomi, modelnya Poco C40. Jadi di Antutu pun Poco belum di separate as a brand, masih di bawah Xiaomi, jadi masih gabung-gabung dengan kode Frost. Hardware-nya dari JLQ, oh JLQ ya, bukan JQ, JLQ JR510. Tadi gue 150 agak kebalik-balik. Itu dinagi sama Mali G52, jadi mirip sama apa ya, MediaTek G96 ya kali ya, mungkin setaraannya. Resolusinya 1650x720, jadi ini cuma HD plus aja, bukan Full HD. Kamera belakangnya 13,1 megapiksel, nggak kaget. RAM-nya 4 GB. Ini belum di plus extension kalau di Antutunya, tapi secara default dia akan langsung nyala. Ada memory extension 1 GB, itu ngambil dari storage, dan storage-nya hanya 64 GB aja, F2FS. Kecil ya. Dia nggak jelasin juga LPDDR berapa atau UFS berapa, but seperti yang bisa gue reka-reka harusnya dia LPDDR4X sama UFS 2 kalau itu standarnya Poco ya, minimal. Kemudian sini ada jabaran CPU-nya, tadi si JLQ JR510 itu seperti apa. Itu prosesor ARM 64 bit dengan 4 Cortex A55 dan 4 Cortex A55. Ini quad core octa core. Tapi aneh ya, A55 sama 55 kan biasanya kan ada little big-nya. Not sure ya. Ya udah itu sih gambarannya, sampai 2 GHz. Nothing much. Displaynya juga pakai Mali G52, jadi cukup standar secara GPU. Yang harusnya Mali G52 tuh ngangkat somehow di Genshin Impact. Ngangkatnya tuh just iya gitu loh. Ya, jadi kurang lebih itu aja tentang Antutu benchmarknya. Kita lanjut ke Genshin Impact-nya. Di Genshin Impact kali ini kita pakai version 3.3. Harusnya ya 3.3 dengan storage 21 GB plus app size 822 dan user datanya 20,84. Ini salah satu penyebab storage-nya penuh. Ini 64 GB doang. Sistem udah ngambil 20 GB, di sisa 40 GB, 40 GB sisa lagi dimakan sama 22 GB. Mati. Mati sih. Jadi sama seperti yang biasa gue sering suggest, tinggalkanlah 64 GB demi 128 GB. Sedih soalnya storage segitu. Ya udah, tanpa pushing lagi dan cuman dengerin gue rambling, kita langsung aja nyalain Genshin Impact di sini. Dan sembari gue nyalain, gue juga akan menyalakan Perfdock buat lihat CPU-nya seperti apa. Nah, jadi ini juga udah jalan untuk Perfdock-nya. Di sini kita kebetulan bisa lihat FPS-nya juga dan segala macam, nggak seperti beberapa kejadian MIUI yang agak rewel, nggak mau ngeliatin FPS-nya di samping for some reason. Oke. Di load screen kita dapat 20 FPS, which is not too bad considering ini prosesor mid-low ya, nggak mid-low sih, bahkan entry level. Bisa dapat 30-an, not bad. Karena ini kan ada nggak ada pre-render tau. Pre-render ada tapi nggak, masih hardware rendered gitu kan, jadi not bad. Ada update sedikit 65 MB. Ya harusnya sih aman. Kita cobain aja 20 fps. Cukup steady sih untuk 20 fps nya, tapi ini masih load screen. belum main, bener-bener main ya. Nah ini nih PR-nya UFS 2 nih, pas verifying file integrity-nya lama bet. Aduh, ketabok lagi. Maafkan, mejanya ketampol. Semoga gak gitu lama. Akhirnya 100%. Ada 2 menit setengah. Hampir ketiduran loh nunggu ini. 2 menit setengah. Kaget juga. Iya, belum preparing to load data.
duluan si pintunya ketimbang ini. Benar-benar penyakitnya UFS 2 ya. UFS 2 sama smartphone Entry pasti for some weird reason itunya selesai duluan gitu dibandingkan load datanya. Akhirnya to begin, finally bisa masuk setelah 4 menitan. Sampai cukup ngantuk loh nunggu ini karena lagunya Genshin yang Entry itu memang soothing banget. Soothing itu kayak lembut, halus, bener-bener ngayun gitu ya. Tak ler lama-lama. Ya, jadi ini kita di screen putih. Seperti biasa ada conditional di sini. Kalau misalnya speknya memang cepat dan internetnya cepat pasti cepat. Dan kalau salah satunya lambat pasti lemot. Ini salah satunya contohnya di storage-nya ini pasti. Karena lama banget buat load-nya, nggak langsung bet. Ini setahu gua pakai wifi 5G juga, jadi nggak selemot ini harusnya. Masih first media seperti biasa di Karawaci, jadi nggak ada opsi lain kecuali kita lagi nge-review di Gunya Studio itu pakai Net City yang sama aja sih sebenarnya kayak first media yang hasil dari monopoli Nusa dan Bangsa. Aduh, monopoli. Nggak ngerti kenapa internet tuh dan daerah-daerah suka monopoli. Lama sekali buat bisa main aja, nungguin 5 menit. Kayak kalau misalnya main co-op ya, teman-teman yang lainnya tuh udah pada wush, kita masih nunggu. Ya, as expected sih dari harga seginian pasti banyak compromise-nya, terutama soal spek ya. Nggak bisa kita komplain banyak ya. It's already cheap enough untuk mendapatkan phone yang with a fine quality, bukan great or awesome quality, tapi a fine quality. Dan Poco C40 build wise sih memasuki fine quality-nya ya. Dia punya build overall design yang masih sama kayak Poco M3 dan segala macam. Jadi not too shabby, lumayan oke. Cuman ya berarti a fine quality, not an awesome quality. Oke, kita masuk. Masih ada info Welkin bulanan dulu. Nah, oke. Ya, sudah masuk. Kita dapat kurang lebih 30 fps, enggak 10. Dua single digit dong. Kenapa ini? Ini low kan harusnya. Settingannya gue belum sempet ngotak-ngatik atau main-main banyak di sini. Jadi grafik wise harusnya masih default. Lowest default 30 fps, mentok bawah kiri banget ya sebenarnya ini. Ya again sih, it's okay untuk smartphone ini segitu. Not a problem juga karena spec wise. Oke. Kita coba jalan dulu di Mondstadt. Kita dapat 7 fps, 10 fps, single digit ya. Rendernya di ujung udah pakai bye-bye. Hilang semua texture data dan segala macam. Sayang sekali. Oke, ini 12 fps di Mondstadt. Gue agak takut sih buat lihat gimana di Sumeru, yang notabene lebih crowded ya. Di mapnya aja nggak kayak gitu solid loh. 27 fps doang. Kayak kalau mungkin masuk ke 60 fps langsung bledar, hilang. Hilang semua jiwa dan raganya dia. Nah, teleponnya jadi lama. By the way, maafkan juga kalau bindeng-bindeng gimana gitu. Lagi musim hujan di sini dan angin di Alam Sutra tuh gila banget udaranya, sampai anginnya bener-bener kacau. Oke, ini kita di Sumeru. 12 fps, 11 fps, 9, 10. Bahkan drop ke single digit ya. Tapi believe it or not ya, walaupun 12 digit di belasan digit ya, not too bad karena screennya masih responsif. Cuma memang lihatlah, ini gubuk udah low poly banget, udah sampai kayak all the texture is gone. Terus ini baru ngeload downnya. Not sure apakah ini akan ngeload, kayaknya enggak deh. Udah bener-bener dibiarin segitunya aja. Gubuk-gubuknya ingetin gue sama apa ya? Mungkin GTA 3 kalau kita main mentok kiri ya. Tangganya pun gak bertekstur. Bener-bener super low poly.
14 fps, belasan fps juga sih. At least orangnya masih berbentuk ya. Cuman bener-bener kelihatan shadow is gone, texture is gone. Shadow masih ada 1-2 doang. Yang for some reason bagus adalah sun flare-nya masih hidup sama burung. Oh, burungnya bahkan masih bisa ditabok tapi hilang, nggak ada material apa sama sekali. Oh no. Ah, buset, kaget, baru kelut dong tekstur tanahnya, tapi jadi nge-lag. Kayak probably kalau nggak di load malah better. Itu gubuk-gubuknya juga udah kelut, rumput-rumputnya udah kelut. Langsung drastis jadi single digit dari belasan. Oh, itu ada ayamnya. Oke, kita loncat dan bye-bye low poly semua. Ya, not too bad, dengan catatan kalau nggak di load itu bisa ngerender lumayan ya. Single digit lagi. Tapi kalau udah render semua langsung sedih. What? Tapi anaknya bisa nge-cheat dikit, nge-cheat, tapi kita material hilang. Kayak nge-cheat supaya everything's delayed. Daging jatuh dari langit. Cuman ya gitu, jadinya delayed-nya agak-agak gimana gitu ya. Ya, karena gue penasaran dengan performanya, gue akan skip boss battle dan segala macam, langsung jadikan satu domain. Kita lawan aja Child di sini, Childe buat lihat. Ini ada apa ya? Harusnya gue udah habis sih buat material itu, nggak bisa ngambil. Buat lihat performanya gimana, karena ada patokan benchmark yang lumayan oke kalau misalnya pakai Child dibandingkan something like Raiden or si Asdaha yang ini. Pintunya nggak bentuk. Oh, ada deh, warnanya aja hilang. Oke, kita masuk, no masalah. Oke, Nahida kita akan ganti dengan biasanya tuh siapa ya? Xingqiu ya? Ya Xingqiu aja. Oke, ini masih di lowest, bahkan lowest ya. Jadi setelah ini gue mau coba langsung aja dalam tanda kutip ngegoblok ya. 30 highest 60 buat lihat gimana performanya HY60. Nggak tahu masih bisa nyala apa nggak nanti smartphone-nya, but let's see. Semoga tidak matot aja ya, karena ini kan on loan ya. Kalau misalnya matot bingung juga gue jelasin gimana. Jadi matot. Wow. Iya masih Yaemiko. Yaemiko. Belasan doang. Ulahnya mati. Sedih banget koneksinya. Performance-nya sampai gue bingung what to do gitu loh, kayak is this even alright? Delay kelamaan di kekunnya si siapa? Si Child-nya. Udah. Oke, cutscene. Moment of truth dari cutscene. Nggak jalan cutscene-nya. Single digit. 4 FPS 12. Nggak ada backsound-nya. $18 FPS 20 FPS. Tapi one thing for sure yang bisa gue rasakan adalah, walaupun ini selemot ini, smartphone-nya nggak sepanas yang gue kira. Kayak ekspektasi gue kayak, oh jangan-jangan bukan Snapdragon, bukan MediaTek, panasnya bisa gila gitu. Tapi surprisingly cukup aman to touch, dalam artian
cukup enak gitu buat dipegang. Belum masih cukup nyaman dipegang sih, jadi not too bad. Emerge right now, right here. Rain outlines your fate. Rise. Crush. Tetep ya cuma belasan digit doang, nggak bisa lebih dari Beg gitu. for mercy. I condemn you. Ah, There'll be mati lagi Eulanya, bye-bye. emerge right here. Good grief. Asyah. Life goes on. Elah, pindah lagi. Paus. Faster? Okay, faster. Fine. Lama nih pas ini. Kayak biasanya nggak selama ini. Emerge right now, right here. I'm always watching. Die. Rack and ruin. Orders given. Orders received. Wah, udah nih. Lama bet sampai begini. Dar. Emerge right now. Tinggal dikit, come on, tinggal dikit. Oke. Sedih bet. Lambat jadinya gerakannya, nggak se ini belum ya. The fast floating window is closed but doesn't affect data collection. Oke, nah. Oh, mati enggak kan? It's dead. The FPS counter is dead. Ininya dead. Ininya dead. Jadi mungkin karena RAM-nya out of RAM ya. Coba sisa 1000-an, 1 gigaan, dan Genshin-nya masih panjang bet. Memorinya saja mentok dong. Kita pakai berapa sih ini memorinya? 1400. Ya udah mentok dong, disedot habis. Bahkan sudah sampai ke virtual. Iya, nge-spike lalu mati ya, wajar sih ya. Jadi itu performanya di apa namanya, di lowest 30, bukan bad lagi ya, nggak nyaman lah segitu. Tapi battery wise kita turun 3% dari tadi, mungkin sekitar 10 menit, jadi masih cukup hemat kalau misalnya ngomongin baterai. Cuma performanya sih out of this world banget, dalam artian not too good. Oke, kita coba hal bodoh. Kalau gue mau ngecek suhunya, sebentar masih nyala. Ya, kemarin termogan gue mati baterai. Iya, mati. Baterainya habis. Bisa bertahan dikit ya. 34 derajat di depan. Di permukaannya. Terus kalau di belakang 34,7. Ya gitu sih suhunya. Adem banget segitu, tapi ya performanya ngalur ngidul. Oke, kita coba hal bodoh nih sekarang. Highest mentok kanan langsung 60. Motion blur sebelum ngerusak off. Oke, kita dapat berapa FPS? 40 FPS, not too bad kalau melihat di angka ya. 33. Dan ini ketika di close ini akan menjadi performance aslinya. Klik. Bye bye. Wah, ngedip cuma tinggal single digit. Single digit, coba kita jalan dulu ke depan sebelum balik ke child-nya. Single digit 5, 8, 7 FPS.
Inputnya masuk kapan, digerakin kapan. Ya, itu hal-hal yang aneh untuk dilakukan sih. Ya, smartphone ini kan smartphone entry level ya. Jadi kalau dipaksain begini, well actually bagus kalau ada vendor yang bisa bikin smartphone buat Genshin harganya cuma 1 jutaan, bisa diyakinkan mentok kanan sih. Siapapun yang bisa bikin itu, sign me up. Gua mau beli dan mungkin giveaway smartphone harga 1 jutaan mentok kanan Genshin. Catatannya harus baru ya, bukan second yang pakai 865, pakai 870. No. It needs to be new. A new smartphone, dalam artian bisa dibeli dalam box baru, keluaran baru, bukan nyari second atau limbah atau gimana. Dan benar-benar baru dirilis gitu istilahnya, misalnya Januari 2023 nanti gitu kan. Siapa tahu. Ya sebenarnya pakai 870 kalau misalkan 3 tahun 4 tahun lagi dengan model baru sih probably still acceptable ya. Cuman kalau dia pakainya 845 ngapain? Ada sih setahu gua vendor yang masih pakai chipset jadul banget terus baru dijual dengan harga 6 juta atau 7 juta, tapi displaynya bagus ya. Udah deh. Ya udah, kita tes lawan Child dengan Highest 60 di Poco C40. Semoga tidak meleduk. Tadi aja overworldnya cuma single digit, di sini bisa berapa ya? Apakah masih single digit juga? Apa malah actually bagus? We'll see. Hopefully sih bisa bagus, cuman daydreaming nggak sih itu, kayak ngarep banget sih lu gitu. Cuman ya sih, lama ya. Nguap banget, malah ngantuk nungguin. Sebelumnya bisa tidur dulu. Single digit. Slow-mo. Slow-mo. 3 FPS doang. Bahkan gak bisa expect any movement. Udah. Sedih. Ulangnya berdansa dalam slow motion. Buset. Cannot see a thing. 3 FPS doang. Nggak segini. No. Nggak pusing duluan mainnya kayak. Nggak seksi. Oh udah. Nggak bisa main. Ngapain, sedih banget. Jarang-jarang sih gue ketemu bener-bener HP highest-nya udah drop single digit lah. I guess just way too cheap. Dan chipsetnya nggak ada dukungan lain sih selain di Poco C40, jadi juga nggak ada reason buat optimize spesifik. Tapi tadi walaupun main highest pun suhunya juga masih belum naik anget-anget banget. Itu sih cuma sebentar. Ya baterainya habis, udah nggak bisa ngangkat. Ya udah, termogannya sudah tidak ngangkat suhunya baterainya. Ya dah, kurang lebih itu aja. Gue harus cut di sini karena gue juga bingung mau ngapain. Nggak bisa berharap banyak dari highest 60-nya. I mean lowest 30 sort of bisa jalan, somewhat working, dan masih bisa ada something yang di achieve di situ. Tapi ya memang banyak drawbacks-nya. Misalnya rendernya hancur-hancuran, grafiknya juga nggak seresponsif itu waktu lawan weekly boss atau gimana, contohnya kayak Child tadi. Dan ya storage wise 20 GB di smartphone 64 GB ya history dia big no lah. Dengan segininya mending nabung dikit, tambahan dikit. Kalau kalian tujuannya memang adalah beli smartphone buat gaming, opsi lainnya tuh banyak juga, nggak cuman Poco, tapi mau di Poco juga banyak. Ada M4 Pro harusnya masih cukup oke. Kemudian masih ada M3 Pro, yang M3 Pro 5G yang gue masih salut performanya, jadi itu salah satu good optionnya. Kemudian X3 GT, X3 Pro, X3 NFC
masih juga oke. F4, F3, F4 GT kinda no, tapi gue udah nggak tahu sih performanya F4 GT sekarang gimana. Nggak ada F4 GT lagi di sini, jadi nggak bisa gue tes juga buat cek performance-nya gimana. Jadi no comment on that. Bisa aja udah lebih bagus, bisa aja lebih parah. I don't know. I mean, everything can happen between 6 bulan gitu kan dari launch-nya kemarin. Tapi di Poco C40 main Genshin Impact highest 60 lupakan. Lowest 30 masih acceptable, highest 40 lupakan. Highest 60 lupakan. Enggak. Just no. Yaudah, gitu aja dulu untuk video kali ini. Kalau mau disebutkan ya tadi gue bilang udah cukup lah ya, intinya jangan main highest 60 di Poco C40. Lowest 30 masih oke lah. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Kalau kalian suka videonya, jangan lupa kasih like, share, dan tentunya yang belum subscribe bisa langsung klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi biar kalian nggak ketinggalan sama video kita berikutnya. Yang punya pertanyaan ya ragu untuk drop pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah Google Post. Jangan lupa juga untuk follow sosial media kita di TikTok, Instagram, Twitter, dan juga Facebook. Dan handle-nya @gwigwigcom dan gue pribadi di @fsp+. Thanks for watching and as always, stay safe, stay healthy, and have a nice day. Ferry, Poco C40 dan a whole gang Genshin Impact gue biasanya di account ini signing out. Bye-bye. Ya lupakan. Kayak mikir kayaknya masih ada yang bisa dilakukan tapi nothing. Just close it. Tutup, bikin thumbnail. Dah, gini aja sekali thumbnail.